Saudara-saudara, selamat bergabung kembali. Dalam kebaktian Minggu Online, tema kebaktian kita hari ini ialah memahami, mengalami, melakukan. Pelayan firman adalah Pendeta Indra Kurniadi Chandra dari GKI Kota Modern. Terima kasih kami ucapkan bagi saudara semua yang terlibat dalam pelayanan kebaktian hari ini. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dengan mendudukkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dengan penuh rasa hormat, kita nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Bersyukur semua.
Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, setiap minggu kita beribadah. Sekalipun pandemi membuat kita hanya dapat beribadah di rumah secara online. Kita beribadah karena sadar bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk datang beriman kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Namun demikian, beribadah saja tidak cukup untuk menopang hidup beriman. Tema kebaktian hari ini menyatakan 3 hal penting untuk menjaga spiritualitas kita, memahami, mengalami, dan melakukan. Hal ini selaras dengan apa yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, tidak selalu kita berhasil menjadi pelaku firman. Oleh karena itu, marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan jujur, kita akui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, sekalipun kami telah berusaha menjadi pelaku firman, acap kali kami gagal melakukan apa yang telah Kau perintahkan. Baik karena kelemahan kami, ataupun karena kemalasan kami. Kadang kami tidak melakukan perintah-Mu, karena tertarik oleh tawaran dunia. Atau karena kami terpikat dan terikat dengan sesuatu yang tanpa sadar telah menjadi berhala dalam kehidupan kami. Sesuatu yang kami lebih utamakan daripada Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami, tebuslah segala dosa kami, enyahkanlah segala berhala yang mengganggu kami, untuk hidup hanya memuliakan Engkau. Basuhlah kami menjadi bersih. Ya Tuhan, lewat darah anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tebuslah setiap dosaku.
Darah Kristus membersihkan kita dari segala dosa. Itulah janji anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mengakui dosanya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 tertulis, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan menghalisi. Kasih kudus
dipersilakan duduk. Mari kita berdoa memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami mendahuluinya dengan membaca beberapa bagian Alkitab. Kami berdoa ya Tuhan, Allah Roh Kudus mendampingi pembacaan dan pemberitaan sabda ini, sehingga setiap umat jemaat boleh merasakan suara Tuhan yang tetap eksis di tengah-tengah pandemi ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami ingin mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu beralihlah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu?"
janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuan-Mu. Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuan-Mu. Kau tahu kalau ku duduk atau berdiri, dari jauh Kau mengerti pikiranku. Kau periksaku di waktu ku jalan dan berdiri. Semua jalanku Kau maklumi. Sebelum lidahku ucapkan perkataan, semuanya sudah Engkau ketahui. Dari depan dan belakang Engkau mengurung aku, dan tangan-Mu menaungiku. Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuan-Mu. Kau Tuhan yang mempuk bawah pinggangku, menenunku dalam rahim ibuku. Ku bersyukur karena kejadianku dahsyat, dan jiwaku menyadarinya. Waktu dicipta di tempat tersembunyi, dan ku direkam di kedalaman bumi, tulang-tulangku pun tidak
Engkau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Matamu telah melihat aku, selagi aku masih bakal anak, dan di kitabmu tertulis semua hari esokku, sebelum ada sehari pun. Betapa sulitnya pikiranmu, betapa besar jumlahnya ya Allah. Jika ku menghitungnya, jumlahnya amat banyak, lebih banyaklah dari pasir. Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Bacaan kedua menurut surat 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Jemaat, kita akan membaca bacaan Injil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya,
ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian Injil Yesus Kristus, berbahagia mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat, senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu GKI Samanhudi. Hari ini saya membawakan tema dari Dian Penuntun, memahami, mengalami, dan melakukan. Memahami firman Tuhan tentu saja, mengalami dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, hari ini khotbah saya ingin stressing dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20 di bacaan leksionari yang pertama tadi. Nah, saudara-saudara, saya ingin memulai dengan ayat yang pertama dari 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Bapak Ibu sekalian, pada masa itu firman Tuhan jarang, langka, sedikit begitu ya. Ada tapi sangat-sangat minim. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara, waktu membaca ini pertama diberikan teks ini, menggumulinya, saya memikirkan hari ini Bapak Ibu sekalian. Hari ini kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube, apalagi di hari Minggu pagi, gereja-gereja itu ramai-ramai beribadah, baik secara live streaming maupun recording. Saudara, firman Tuhan begitu masif, banyak sekali. Saya termasuk orang yang berpikiran positif. Bagi saya hari Minggu banyak gereja YouTube-an. Itu menunjukkan bahwa iman dari jemaat itu tidak bisa dibungkam. Iman dari jemaat itu diekspresikan. Dan orang itu butuh ibadah. Pandemi boleh terjadi, wabah boleh berlangsung, tapi ibadah itu tidak bisa dinihilkan, tidak bisa ditiadakan. Orang itu tetap membutuhkan firman Tuhan. Itu kesan saya, saudara-saudara, pertama kali membaca bagian ini. Nah, saudara, di sini disampaikan bahwa pada masa itu firman Tuhan itu jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara, kalau saya menggumuli 1 Samuel, saudara-saudara, saya merasa Imam Eli adalah salah satu figur yang bertanggung jawab untuk peristiwa ini. Kita sudah baca tadi 1 Samuel 3, kita lihat bahwa Imam Eli bukan orang yang spiritual sekali. Dia adalah seorang hamba Tuhan, dia penguasa firman. Saya percaya dia memahami firman Tuhan, tetapi dia tidak memiliki spiritualitas atau relasi yang baik. Dia tahu ini ayatnya di mana, ini ayatnya di mana, address daripada sebuah ayat itu di mana,
1 Samuel 3 ayat 10 misalnya. Dia tahu address-nya, tapi dia tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saya bisa buktikan beberapa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingat nggak ketika Imam Eli bercakap-cakap dengan Hana. Hana itu tidak punya anak, dimadu sama Elkana itu. Dan dia berdoa komat kamit dengan kusuk, dengan serius di hadapan Tuhan. Imam Eli berkata, meresponi dia, "Kamu mabuk ya? Kamu kok ngomong seperti itu? Kamu kok ngelantur? Kamu kenapa? Kamu mabuk?" Lalu Hana mengatakan bahwa tidak, Bapak, saya berdoa. Saudara, dia tidak mampu menyelami pengalaman dari jemaatnya. Ya. Pendeta atau rohaniwannya tidak mampu, itu kerjanya hanya menghakimi terus menerus. Imam Eli itu tidak memiliki kepekaan dalam hal ini. Dia nggak tahu bahwa ada orang tuh berdoa sampai seperti itu. Dan dia dengan mudahnya, "Kamu kenapa komat kami? Kamu mabuk ya?" Saya duga saudara, Imam Eli itu jarang sekali atau tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah berdoa, tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Maka dia juga tidak mampu berkhotbah, mendeliver firman Tuhan itu dengan baik. Makanya pada masa itu terjadi kekeringan rohani. Firman Tuhan pada masa itu sangat jarang sekali. Saudara coba bayangkan, tidak ada gereja yang bikin ibadah pakai YouTube. Tidak ada khotbah di Spotify, renungan-renungan di Spotify. Tidak ada IG Live, tidak ada Zoom. Saudara sendirian aja. Gak ada Alkitab, gak bisa di-download, tidak ada di Google Store. Itu yang terjadi pada waktu itu, saudara. Yang kedua, kita tahu dari mana bahwa Imam Eli ini kering spiritualnya. Saudara, mari kita melihat ayat 9 dan 10. 1 Samuel 3 ayat 9 dan 10. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel. Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan baca ulang. Samuel dipanggil oleh Tuhan 3 kali. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Saudara tolong hafalin sedikit. Imam Eli berkata kepada Samuel, nanti kalau Tuhan panggil, ada suara itu, kamu ngomong, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Hafalin saudara ya, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, Yahweh itu, berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab apa Bapak Ibu? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Apa bedanya saudara-saudara? Saudara nangkap ya? Imam Eli berkata kepada Samuel, nanti kalau dipanggil ngomong. Berbicaralah Yahweh. Tuhan dengan huruf kapital semua itu Yahweh, Tuhan namanya Yahweh. Berbicaralah Tuhan, hambamu dengar. Tapi Samuel tidak mengulangi yang Imam Eli sampaikan. Ada sesuatu saudara di dalam bagian ini. Saudara, bagi orang Yahudi, ketika saya membaca saudara bagaimana perjanjian lama itu di copy teks demi teksnya. Saudara, para penyalin PL atau dikenal dengan orang Masoret itu setiap kali menuliskan nama Yahweh, mereka itu harus mandi dulu, saudara. Ya, setiap kali mereka menemukan kata Yahweh, mau disalin kata Yahweh yang di Alkitab kita Tuhan, itu mereka harus mandi dulu. Betapa kudusnya nama itu sampai tidak boleh dipanggil, disebut. Disebut saja itu tidak boleh.
Saudara, nama itu begitu kudus, saudara. Sudah menangkap arahnya kemana? Imam Eli itu bukanlah seorang yang menghormati tradisi itu. Dan Samuel yang masih bocah, Samuel yang masih kanak-kanak itu, kategorinya children, dia menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kalau bicara soal Imam Eli, saya perlu menggarisbawahi ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Diceritain kepada Imam Eli bahwa nanti dia akan kena hukuman Tuhan. Saudara, apa respon Imam Eli? Ayat 18, Bapak Ibu sekalian. Dia itu Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dia itu kan Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Apa tanggapan saudara terhadap kalimat ini? Kalimatnya bagus, benar? 2 jempol buat Imam Eli. Saudara, Imam Eli itu imam yang tahu persis doktrin, saya lihat. Pengajaran-pengajarannya itu benar. Dia itu Tuhan. Kalau dia mau melakukan sesuatu, biarlah dia melakukan apa yang dipandang itu baik. Dia Tuhan kok. Saudara, orang ini hebat. Dia tahu persis, oh itu suara Tuhan tuh. Itu nanti kalau Tuhan manggil bilang begini ya, dia tahu, saudara. Tapi dia sendiri gak pernah dapat suara itu. Dia tidak mau mendengarkan. Dia mendengar tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia hanya hearing saja tapi dia tidak listen. Saudara, waktu saya diam di ruangan ibadah ini, saya mendengarkan sebuah suara. Suara AC. Tapi suara ini suara yang sebetulnya gak ada nilainya, gak ada maknanya, noisy. Gak ada substansinya suara itu. Seperti mungkin sebagian Bapak Ibu barangkali di rumah dengerin ini sambil cuci piring, sambil tidur-tiduran. Kan yang penting saya denger lah sambilan melakukan sesuatu. Saudara, kita gak paham sebetulnya. Kita gak mengalami apalagi sampai melakukan. Gak mungkin kita melakukan tahapan-tahapan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika dapat tema ini di Dian Penuntun dan saya lihat bacaan pertama sangat relevan. Saya teringat Bapak Ibu sekalian bahwa orang Israel itu punya satu kata Ibrani yang penting. Orang Yahudi itu punya satu kata Ibrani yang penting, yaitu Shema. Shema Israel, dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, dengar Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dari Ulangan 6 ayat yang keempat, Bapak Ibu pasti sudah hafal betul bagian ini. Saudara, dalam tradisi orang Yahudi ketika dikatakan Shema, dengar, maka orang Yahudi itu tidak hanya mendengar, tapi mereka dituntut untuk melakukan. Makna kata mendengar itu juga adalah melakukan. Itulah mengapa di dalam Matius 11 ayat 15, Yesus berkata, coba saudara perhatikan kalimat Yesus di Matius 11 ayat 15, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Aneh gak Bapak Ibu sekalian? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kata hendaklah ini cocoknya diganti kata apa Bapak Ibu sekalian? Siapa bertelinga tentunya pastilah dia mendengar. Dia bertelinga kok, saudara mendengar apa yang saya sampaikan. Saudara tahu saya lagi ngomong saat ini. Saudara, kenapa Yesus mengatakan kalimat mubazir semacam ini? Karena orang yang bertelinga belum tentu mendengarkan. Dia mendengar, tapi dia tidak mendengarkan. Banyak orang dengar, tapi tidak melakukan. Karena dia tidak mendengar sesungguhnya. Gak mendengar dia.
Itulah mengapa kita orang tua yang udah punya anak suka mengatakan kepada anak kita, kamu denger gak papa bilang apa? Kamu gak denger ya? Kamu denger gak? Saudara, anak kita itu nunduk, diem. Ada gak saudara anak yang lagi ditegur seperti itu mengatakan, denger kok, aku denger. Biasanya dia cuma nunduk aja. Dia denger gak Bapak Ibu sekalian? Dia dengar. Tapi dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Dia hanya mendengar saja. Saudara, shema itu artinya adalah mendengarkan. Saudara dapat firman dan saudara melakukan sampai dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, ketika menyiapkan ini saya mendapati sebuah kalimat dari Søren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialis, tapi dia ngomong kalimat yang sangat aplikatif buat kita sebagai jemaat Tuhan. Saya bacakan buat saudara ya. Alkitab sangat mudah dipahami, tapi kita orang Kristen adalah orang yang suka menipu. Kita berpura-pura tidak mengerti karena kita tahu dengan sangat baik bahwa di menit kita memahaminya, kita memiliki kewajiban untuk melakukannya. Alkitab, ya saudara, ini bisa diperdebatkan ya. Enggak juga Pak, banyak bagian yang sulit dari Alkitab. Tapi Kierkegaard mengatakan Alkitab sangat mudah dipahami. Saudara, Alkitab itu buat kalangan elit, teolog atau buat jemaat, saudara. Saya ada satu materi khusus mengenai ini, tapi singkatnya saya mau berkata begini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan surat-surat Paulus. Surat Paulus ditujukan kepada jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Galatia. Alkitab sangat mudah dipahami, tapi kita orang Kristen adalah orang yang suka menipu. Kita pura-pura tidak mengerti karena kita tahu dengan sangat baik bahwa di menit kita memahaminya, kita memiliki kewajiban untuk melakukannya. Apakah Bapak Ibu sedang memperhatikan pada saat ini? Belum tentu kan? Atau Bapak Ibu sedang mendengar seperti saya mendengar suara AC yang saya abaikan. Saya dengar, apalagi kalau saya diam, saya dengarnya lebih kenceng. Saudara-saudara, ada 4 orang mahasiswa dari Princeton University. Mereka menghabiskan waktu 1 malam untuk mabuk-mabukan di kota New York. Perjalanan dari Princeton ke New York itu sekitar 8 jam naik mobil, saudara, lewat darat. Nah saudara, mereka itu menghabiskan 1 malaman itu sampai tengah malam lewat dini hari itu di sana. Mereka lupa bahwa paginya mereka itu ada ujian kimia di Princeton University ini. Wah saudara, jam 1, jam 2 dini hari itu mereka panik. Karena satu dari antaranya mengingatkan. Kita ada ujian loh besok. Ntar nih kita ada ujian ntar pagi nih. Saudara, akhirnya yang satu lagi mengatakan, udahlah gampang si profesor itu. Kita tinggal tulis email mengatakan bahwa mobil kami itu di tengah jalan kempes bannya. Minta reschedule exam. Saudara, akhirnya di email dini hari itu juga. Dan mereka tidur di New York mabuk-mabukan santai. Besok pagi baru jalan balik ke Princeton. Saudara, pagi mahasiswa itu salah seorang membuka email mereka dan ternyata benar. Sang profesor mengabulkan permintaan mereka. Udah reschedule aja gak apa-apa. 4 orang ini sangat bersorak kegirangan karena berhasil menipu si profesor. Akhirnya 2 minggu kemudian, 2 minggu berserang, profesor itu mengatakan ayo kita ujian, dan mereka sudah belajar selama 2 minggu, mereka ujian saudara. Dengan 2 buah soal. Soal pertama bobotnya 1, itu soal kimia yang sangat sulit. Soal kedua itu bobotnya 99. Pertanyaannya adalah ban mana yang meletus?
Mahasiswa pertama menjawab kiri depan, mahasiswa kedua menjawab kiri belakang, mahasiswa ketiga menjawab kanan depan, dan yang keempat menjawab kanan belakang. Jadi empat-empatnya itu meletus, saudara. Tidak melakukan firman. Saudara dan saya tidak taat, it means saudara tidak mendengarkan. Saudara tidak sungguh-sungguh mendengar. Saudara sedang mendengar firman saat ini? Mata saudara ke layar saat ini? Hati saudara kemana? Apakah saudara saat teduh setiap hari dengan baik, dengan serius? Atau saudara abaikan aja? Kalau saat teduh saudara lihat dulu, waduh hari ini banyak ya yang dibaca ya hari ini. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan sebuah ayat Yakobus 1 ayat 22. Ayat ini tadi saya tidak sengaja ternyata dibacakan juga oleh liturgos. Yakobus 1 ayat yang ke-22 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya ajak Bapak Ibu sekalian yang mendengar firman Tuhan ini, mari kita menyangkal diri kita. Aduh Pak, berat saat teduh. Fokus itu susah. Pernah dengar menyangkal diri nggak Bapak Ibu? Saya rasa salah satu bentuk disiplin yang harus kita lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan hanya yang mendengar, tapi juga melakukannya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami setiap hari bergumul dengan firman. Kami tahu kami banyak mengerti bagian-bagian dari kitab suci ini Tuhan. Tapi ketika tiba pada momentum untuk mengeksekusi, melaksanakan, kami kerap tidak melakukannya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang saat ini menggumuli teks perikop ini. Menggumuli Imam Eli, menggumuli Yakobus 1 ini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak menjadi penipu. Tapi kami boleh berintegritas jujur, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hamba berdoa supaya Engkau menguduskan kami semua Tuhan. Sehingga setiap hari kami mengalami progresivitas dalam karakter dan spiritualitas kami.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memiliki platform social media, platform digital seperti ini sehingga memungkinkan kami ibadah meskipun sedang pandemi. Kami mau berdoa ya Tuhan buat pandemi COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau sertai supaya Indonesia boleh dipulihkan. Lindungi anak-anak Tuhan, lindungi bangsa ini Tuhan. Tenaga kesehatan utamanya yang berada di barisan terdepan. Orang-orang yang pelayan publik yang masih harus pergi ke fasilitas publik, gak bisa ditinggalkan. Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami. Kami tetap menaruh pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini. Kami serahkan proses vaksinasi yang akan dijalankan atau sedang dijalankan di seluruh dunia. Tuhan berkati, efektif menghambat laju pertumbuhan atau pertambahan COVID-19 ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Hamba berdoa buat majelis jemaat dan jemaat GKI Samanhudi. Tuhan menyertai setiap rohaniwan, penatua, aktivis, jemaat bahkan. Berkati ya Tuhan supaya kebutuhan spiritual tetap terpenuhi. Dan tidak ada kekeringan rohani meskipun terjadi pandemi pada saat ini. Kiranya Engkau tetap bersuara ya Tuhan, tetap memberkati jemaat di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka dengan rupa-rupa pergumulan, Tuhan yang hangatkan hati mereka. Dengarlah seruan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami yang ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, sebagai umat yang telah dipanggil, dikuduskan, dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepadanya. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 tertulis, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami bawa dalam persembahan kami ini. Kiranya persembahan ini boleh dikelola untuk mendukung seluruh kegiatan di dalam rumah Tuhan dan juga untuk memperlebar kerajaan-Mu di mana-mana tempat. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa persembahan ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hari-hari di depan dengan hidup sesuai dengan panggilan kita. Jangan puas hanya dengan memahami firman. Mari kita menjadi pelaku firman, sehingga kita memiliki pengalaman iman. Lebih dari itu, marilah di tahun 2021 ini kita berkomitmen untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semut, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, yang jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dengan jernih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya akan lenyap, bahwa mahkota milikmu dekat. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, pergilah, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
satisfy your soul.